Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam Mesbah Harian. Mesbah Harian pada hari ini saya beri tema intimidasi dari dosa. Saya mulai Mesbah Harian ini dengan sebuah cerita di mana ada seorang kakek yang tinggal bersama dua orang cucunya. Yang satu seorang cucu laki-laki berumur 10 tahun, namanya Sapei. Dan seorang lagi cucu perempuan berumur 15 tahun, namanya Sumini. Seperti layaknya seorang laki-laki yang berumur 10 tahun, Sapei ini sedang lincah-lincahnya dan sedang gembira-gembiranya bermain. Sedangkan Sumini harus membantu kakeknya untuk mencuci, menggosok, dan berbagai pekerjaan rumah tangga, juga menyiram kebun dan sebagainya. Nah, pada suatu ketika Sapei ini mendapat hadiah sebuah katapel dari temannya. Dia begitu gembira, dia pulang sekolah, dia mulai bermain dengan katapel, saudara. Dia mulai itu jepret itu burung-burung, ayam, segala macam di luar sana, saudara, di kebun. Alhasil ketika dia pulang sore harinya, tidak ada satupun yang kena, saudara. Dia sedikit kesal, sedikit marah. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia melihat seekor bebek kesayangan kakeknya yang tiap hari bertelur. Dia mulai berpikir dia akan mencoba lagi keahliannya, saudara. Dia mulai pasang katapelnya dan dia mulai jepret. Tapi seperti biasanya, ketika bukan seorang yang mahir atau ahli, dia tuh ngeker ke kaki, tapi yang kena kepala. Ya seperti itu, saudara. Biasanya yang kurang ahli seperti itu. Kalau kita keker kepala, yang kena kaki. Nah, ini yang kena kepala, saudara. Dan bebek itu jatuh dan mati. Sapi mulai gelisah dan ketakutan karena dia tahu ini kesayangan kakeknya. Dia mulai berpikir gimana ini. Tiba-tiba Sumini kakaknya datang. Dan dia mulai menghibur Sapi. Sapi, kamu nggak usah takut. Kita kubur aja nih bebek. Ya. Mulai terjadi konspirasi politik, saudara. Tidak ada yang tahu, hanya kita berdua. Nah, bebek itu dikubur, saudara. Dengan diam-diam, dan pulanglah Sapi dengan sedikit lega, walaupun dia merasa jiwanya itu bersalah, berdosa, tapi dia merasa tenang. Nah, tiba di rumah malam hari ketika makan, setelah bilang amin, Sapi mulai bergerak, tangannya dengan lincah memegang paha ayam kesukaannya. Tepat begitu ayam itu terpegang, paha ayam goreng itu, saudara, tiba-tiba terdengar suara Sumini, paha ayamnya buat saya, katanya. Ingat, bebek, seperti itu. Seperti ada palu godam yang menghantam kepala Sapei. Dia kaget dengar kata bebek. Dia ingat dosa-dosanya, saudara. Paha ayam terlepas dari tangannya, dan akhirnya paha ayam itu jadi milik Sumini. Dia memakannya dengan lahap. Begitu juga besok harinya, sebelum pergi sekolah, Sumini berteriak dari dalam, Sapei, sapu halaman. Seperti itu. Udah telat kakak, nanti saya terlambat. Ingat, bebek, kata gitu. Lemaslah sekujur tubuh Sapei. Dia mulai melakukan apa yang Sumini perintahkan. Begitu seterusnya. Dan seminggu dia sudah tidak tahan karena pekerjaan Sumini sudah pindah ke tangan Sapei semua. Dia harus bantu ngasih makan ayam, harus menyapu, menjemur pakaian, seperti, saudara. Dia akhirnya datang kepada kakeknya dan dia menangis dan berkata, kakek, aku punya dosa. Aku sudah membunuh bebek kakek. Bebek kakek tidak dicuri tapi mati oleh Sapei, seperti itu. Kakeknya tertawa, dia berkata, aku sudah melihat dari jauh Sapei, dari balik jendela, tapi aku hanya mendiamkan saja.
Kakek pengen tahu sampai kapan kamu bisa bertahan dengan dosa-dosamu. Akhirnya Sapei kembali dipulihkan. Dia kembali riang kembali. Dia tidak harus mengerjakan semua pekerjaan sumi ini. Dia begitu bahagia. Saudara, dosa bisa mengintimidasi kita. Seperti dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 5 dikatakan, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi ketika kita mengaku dosa, kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu dan karena aku mengeluh sepanjang hari. Saudara, dikatakan di sini karena dia mengeluh. Daud mengeluh karena dosa-dosanya. Sepanjang hari dia berdiam diri, bersembunyi dari Tuhan. Tulang-tulangnya menjadi lesu. Seperti orang sakit rematik, saudara. Sekujur badan sakit semua. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Seperti itu, saudara. Sum-sumku menjadi kering, bayangkan. Sum-sum rasa-rasanya jadi kering. Seperti teriknya musim panas. Akhirnya dikatakan di ayat 5, dosaku kuberitakan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, demikianlah intimidasi dari dosa. Dosa bisa membuat kita kehilangan karakter. Kita kehilangan sukacita kita. Kita bahkan bisa kehilangan kuasa kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengusir setan kalau iblis itu berkata, bos sama saya sama aja, kita kan hamba-hamba dosa. Begitu, saudara. Dosa itu bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan begitu jauh. Dikatakan firman Tuhan, yang menghalangi doa mudah sampai kepada Tuhan adalah dosamu. Oleh karena itu, saudara, mungkin kita pada hari ini mempunyai dosa. Mungkin itu kepada orang tua, mungkin itu kepada saudara, mungkin kepada teman, atau kepada siapapun. Kita harus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dengan cara mengakui dosa kita dan meminta pengampunannya. Ya, dosa itu hanya harus kita tinggalkan. Karena dosa itu seperti lumpur maut yang terus menyedot kita masuk ke dalamnya. Akhir kata, akuilah dosa-dosa kita semua supaya kita mendapat pengampunan yang daripada Tuhan. Dan kita kembali dipulihkan hidup kita, karakter kita. Demikianlah Mesbah Harian pada hari ini. Haleluya. Amin.